Iya, halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Solen episode 200 yang tayang hari Sabtu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar spoiler. Jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Solen episode 200 ini yang tayang 1 minggu sekali. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Setelah menerima bantuan dari Nirongrong, Tang San merasa bahwa berbagai elemen di tubuhnya sedang naik, sementara rohnya fokus mencapai puncaknya pada saat ini. Dengan teriakannya, kedua tangannya terangkat dan meraih pegang Trisula Dewa Laut. Perasaan tersentak menyebar ke seluruh tubuh Tang San. Berat yang dia rasakan sekarang benar-benar ada di tangannya. Tang San kemudian melepaskan roh pertempuran Kaisar Pera, dan pada saat itu dia benar-benar melepaskan keadaan roh juangnya, tetapi ia tidak melepaskan wilayah kekuasaannya. Segera merek Trisula emas di dahinya bersinar dan cahaya Dewa Laut juga bersinar di pegangan Trisula di depannya. Pada saat itulah, ketika cahaya Dewa Laut jatuh pada pegangannya, Tang San hanya bisa merasakan panas membakar masuk ke tubuhnya. Trisula di tangan tampak bergetar dan gelombang kegembiraan ekstrim melonjak di hatinya. Ini diikuti oleh cahaya kemasan yang menyebar dari tangannya, mengubah gagang hitam Trisula yang semula gelap menjadi emas. Panas membakar yang dirasakan Tang San kemudian mengalir kembali. Dia juga merasa tangannya tidak lagi memegang pegangan Trisula yang terbuat dari logam, tetapi lava cair. Suhunya yang tinggi membuatnya berteriak, tetapi tangannya masih memegang gagang Trisula dengan kuat. Tang San menggertakkan gigi dan kedua lengannya mengerahkan kekuatan hingga level 84. Retakan tulangnya terdengar mengiringi proses ini. Trisula Dewa Laut dipindahkan dan Tang San jelas merasakannya bergerak. Meskipun gerakannya sangat halus, itu perlahan-lahan bergerak ke atas di bawah upaya penuhnya. Cahaya Dewa Laut telah mencapai potensi 70% dan mencapai efek luar biasa. Ketika darah dari telapak tangannya menutupi lebih banyak garis gelombang di atasnya, cahaya merah keemasan mulai bergabung. Tang San secara bertahap bisa melihat di mana gagang dan kepala Trisula terhubung. Itu ternyata terhubung ke sebuah cincin berbentuk potongan. Saat potongan ini perlahan muncul, tepi segitiga kepala Trisula juga muncul. Masing-masing dari mereka memiliki bentuk bulan sabit. Sekarang, darah Tang San telah menyebar untuk menutupi bentuk bulan sabit ini. Dari posisinya saat ini, dapat dilihat bahwa semakin jauh Trisula ditarik, semakin berat rasanya tangan Tang San. Tang San kemudian mengertakkan giginya dan kakinya perlahan mengencang. 2 dari 100.000 tahun roh tulang memberinya bantuan besar. Ketika suara gesekan menusuk keluar, Trisula perlahan naik. Tepi segitiga telah memanjang keluar dan kepala tajam tadi Trisula itu benar-benar keluar. Ketika darah terus mengalir dari telapak tangan Tang San, garis-garis pada Trisula Dewa Laut telah sepenuhnya dibangunkan. Dengan darah mengalir ke kepala Trisula, sinar kemasan terus menyebar dan bentuk bulan sabit di bawah kepala Trisula itu memancar dengan marah. Itu membuat Tang San tampak dilapisi emas. Tetapi Tang San mendapati bahwa Trisula menjadi semakin berat. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia tuangkan ke tangannya, mereka tidak bisa mengangkatnya hingga setengah. Kehilangan darah meningkat dan itu jelas bukan pertanda baik. Namun pikiran aneh tiba-tiba muncul membuat Tang San menundukkan kepalanya. Cahaya Dewa Laut yang berasal dari merek Trisula emas gelap di dahinya perlahan turun dari pegangan ke lubang berbentuk berlian yang ada di Trisula. Dalam sekejap, ini seolah-olah udara telah membeku. Cincin cahaya keemasan yang kuat meledak dari kepala Trisula. Tang San dan Trisula Dewa Laut tampaknya telah berkomunikasi dan garis-garis emas yang sama pada Trisula juga meledak darinya. Melihat ini, Xiao dan Nirongrong sendiri juga terpesona oleh kekuatan besar yang jatuh ke panggung Dewa Laut. Di bawah panggung, Bosaisi mengulurkan tangannya tepat waktu dan menangkapnya. Dia dan Nirongrong memuntahkan sedikit darah hampir bersamaan, tetapi Nirongrong tidak menyerah sedikit pun terhadap Tang San. Cahaya 9 permata lapis pagoda menjadi lebih besar sebagai gantinya karena dia mendukung Tang San dengan semua kekuatannya. Saat itu, cahaya Dewa Laut yang datang dari dahi Tang San tiba-tiba berubah warna menjadi biru. Potongan cahaya kemasan perlahan menghilang dalam warna biru sampai cahayanya menjadi warna yang sangat sederhana. Segi 4 biru perlahan terbang keluar dari dahi Tang San sambil berputar. Itu mendekati harapan berbentuk berlian di kepala Trisula. Itu tak lain adalah kerudung laut luas. Sebuah pemandangan menakjubkan segera terjadi ketika kerudung laut luas terbang menuju lubang berbentuk berlian di Trisula. Itu berhenti dan cahayanya berputar, sementara ukuran asli segi 4 menjadi 2 kali lipat ukurannya dalam sekejap. Dan demikian bentuknya juga berubah.
itu benar-benar berubah menjadi permata biru tua yang ukurannya sangat cocok dengan lubang di bawah Trisula. Cahaya biru yang kuat kemudian menaungi cahaya keemasan. Tangsan juga dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya dan cahaya Dewa Laut memudar dengan cepat. Perasaan lemah yang kuat menyerang pikirannya tanpa henti, yang bahkan dukungan Nirongrong dari belakang tidak dapat menghentikannya. Namun, kebingungan yang bertahan lama di dalam hati Tangsan dihilangkan oleh perubahan kerudung laut luas pada saat ini. Dengan suara ding, berlian yang terbentuk di kerudung laut luas akhirnya masuk ke dalam lubang berbentuk berlian di Trisula. Suara keras menusuk telinga juga datang dengan semburan energi yang deras. Semburan energi ini datang dari lokasi Trisula dan berubah menjadi pilar cahaya raksasa yang menjulang ke atas. Karena semburan energi ini, Tangsan melolong ke udara dengan marah karena kelelahan yang dideritanya. Namun akhirnya, Trisula Dewa Laut juga telah mengendur. Di atas kepala Tangsan yang terangkat, merek Trisula sekali lagi berubah menjadi cerah. Cahaya ilahi yang kuat dan cahaya yang dirilis oleh Trisula Dewa Laut bergabung. Bila utama Trisula yang tampak seperti pedang panjang perlahan-lahan naik ke atas pada penemanan bilas samping. Suara seperti raungan naga juga terus datang dari Trisula itu sendiri. Panggung bergetar hebat, seluruh aula Dewa Laut dan gunung Dewa Laut juga bergetar. Saat ini di langit, awan gelap telah terbentuk dengan erat yang menggelapkan sinar cahaya di seluruh pulau Dewa Laut. Tapi saat itu, aula Dewa Laut yang bersinar sendiri. Ini merilis cahaya kemasan yang kuat yang memecahkan kegelapan dan menerangi gunung Dewa Laut. Pada saat yang sama, 7 pilar suci pulau Dewa Laut juga menyala. 7 pilar cahaya kemasan naik dari arah yang berbeda, tampak menyatu dengan pilar cahaya kemasan dari aula Dewa Laut. Cahaya itu bertahan selama 10 detik sebelum redup. Awan gelap di langit sepenuhnya berubah menjadi awan keemasan oleh cahaya dari pilar sebelumnya. Cahaya kemasan yang bergabung perlahan berubah bentuk di udara menjadi humanoid. Itu terlihat seperti humanoid ilusi yang mengenakan baju besi emas dengan rambut biru tua di pundaknya. Yang paling penting, di tangan humanoid ilusi ini, itu adalah Trisula emas yang sama persis dari sebelumnya. 7 pilar suci penjaga dulu yang berdiri di depan aula Dewa Laut menatap langit. Mereka berlutut di tanah hampir bersamaan ketika mereka menyembah humanoid ini yang berada di langit. Mempertahankan sinarnya, humanoid raksasa di langit perlahan menjadi semakin jelas dan nyata. Daimo Bai dan 4 lainnya tiba-tiba terkejut bahwa Dewa Laut yang ditutupi baju besi emas ini memiliki wajah yang sangat dikenalnya. Di dalam aula Dewa Laut dan panggung Dewa Laut, tangan kanan Tangsan terangkat tinggi. Trisula Dewa Laut yang panjang dan bersinar dalam cahaya keemasan yang tak terbatas sekarang berada di genggaman telapak tangan kanannya. Maka dari itu, Tangsan akhirnya berhasil. Dia berhasil mengeluarkan Trisula Dewa Laut dan lulus uji coba ke-7. Cahaya kemasan kemudian keluar dari dahinya dan hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, dahi Nirongrong dan Xiaowu juga melepaskan lampu merah yang pecah berkeping-keping. Mereka berdua juga menerima sebuah pemberitahuan. Tangsan sekarang benar-benar basah oleh cahaya keemasan. Trisula Dewa Laut di tangannya tampaknya hanya beberapa ratus kilogram daripada palu yang digunakannya saat itu. Tapi sekarang, Tangsan sudah tidak bisa bergerak sambil menaikkan Trisula dengan tinggi. Dia berdiri di sana seperti orang berdarah dan hanya bisa mempertahankan postur itu ketika dia berdiri. Tepat sebelum dia benar-benar jatuh tersungkur, dia perlahan mendengar pemberitahuan di hatinya. Di luar aula Dewa Laut, humanoid emas raksasa tiba-tiba menyusut. Setelah menyerap kekuatan pemujaan yang tak terhitung jumlahnya, itu berubah menjadi sinar yang mengalir melalui bagian atas aula Dewa Laut dan langsung menuju Trisula di tangan Tangsan. Pada saat ini, Tangsan tidak bisa lagi bertahan dan dia pingsan. Dengan runtuhnya Tangsan, cahaya di dalam gedung tiba-tiba redup, terutama pada Trisula itu sendiri. Hampir dalam sekejap, itu berubah menjadi keadaan gelap gulita. Melihat ini, Nirongrong dan Xiaowu merespon tepat waktu dan melompat ke arah Tangsan secara bersamaan. Xiaowu pergi untuk memegang Tangsan, sementara Nirongrong mencengkeram Trisula Dewa Laut untuk menyingkirkannya. Tapi Trisula ini tidak bisa bergerak sedikit pun. "Izinkan aku." Suara Bosaishi perlahan terdengar ketika Nirongrong mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Dia memperhatikan bahwa Bosaishi berlutut di sampingnya. Baginya, kekuatan Bosaishi sangat OP. Hanya mengambil Trisula dari tangan Tangsan, dia dengan mudah meraihnya di udara.
Tapi Bosaishi tidak hanya berlutut di sebelah Tangsan, tetapi juga membawa ekspresi berat. Kedua tangannya meraih Trisula dan dengan gelombang kekuatan jiwa yang luas, dia bahkan melepaskan semangat bertarungnya sendiri. 8 hitam dan 1 merah, 9 cincin roh keluar bersamaan. Bosaishi meraung dengan suara rendah. Jelas bahwa kekuatan jiwa besar yang datang melalui tangannya telah melilit Trisula Dewa Laut. Namun itu tidak terangkat dalam sekejap, tetapi meninggalkan Tangsan sendiri dengan sangat lambat. Ekspresi Bosaishi menegang dan beberapa nadi bahkan bisa terlihat di dahinya. Saat ini, dia benar-benar menggunakan semua kekuatannya. Melihat ini, Rongrong segera melepaskan 9 permata lapis pagoda dan melepaskan kekuatan jiwa tanpa merasa ragu. 2 sinar cahaya berwarna-warni ditembakkan ke arah Bosaishi. Yap, sampai di sini saja saya menyampaikan spoiler Solen episode 200 yang baru tayang Sabtu ini. Semoga spoiler yang saya buat ini sama ya sama aslinya pas rilis nanti. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.